Baik, di sini saya akan mengulang materi dari Bapak Asep Arwan Sulaiman STMKOM untuk pertemuan kelima yang berjudul Mekatronika 2. Jadi, mekatronika itu apa sih mekatronika? Mekatronika adalah ilmu di bidang yang mengintegrasikan tiga ini ya, apa namanya? Ada mekatron mekanik, elektronik, dan sistem kontrol. Nah, mekatronika ini itu dibagi menjadi tiga. Jadi ada control system, ada automatic system, dan ada automatic control system. Nah, untuk control system juga dibagi menjadi dua, open loop CS, closed loop CS, dan discrete. Oh ya, dua doang. Untuk automatic system dibagi dua, discrete, continuous. Nah, untuk automatic control system tidak ada pembagian. Lanjut, untuk kontrol sistem. Sistem kontrol adalah kombinasi komponen listrik, mekanik, termal, atau hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Jadi, kontrol sistem itu suatu apa namanya ya, komponen yang mengatur untuk mengatur sistem gitu. Nah, di bagian kontrol sistem ini ada beberapa bagian dan di PPT ini disebutkan ada 5, ada sistem, ada kontrol, ada input, ada output, ada plan. Nah, untuk saya lihat di Google itu ada 7 komponen ya, ada meliputi input atau set point, ada output, ada plan, ada controller, ada sensor, aktuator, dan feedback. Lanjut untuk slide selanjutnya di sini diperlihatkan ada gambar lift zaman dahulu yang dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Pada gambar tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman, inovasi dari lift zaman dahulu. Nah, untuk dual lift, elevator yang digunakan di Grand Arch Paris dikendalikan oleh sebuah motor di mana setiap motor gerakannya saling berlawanan. Pada zaman sekarang, lift adalah full otomatis menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Nah, ini yang A itu elevator zaman dahulu ya, dan yang ini adalah elevator zaman sekarang. Jadi ada perubahan. Lanjut, di sini ada gambar untuk eh, gambar ini ya, lift ya. Jadi di sini ada 4 komponen, ada input, ada output, ada transient response, dan yang terakhir ada steady state responses. Dan untuk inputnya itu ada lantai 4 dan outputnya itu lantai-lantai yang dilewati elevator, dan di sini juga ada transient responses, dan yang terakhir ada steady state responses. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam diagram blok dan komponennya, ada input, yang kedua ada plan atau proses, dan yang ketiga ada output. Ini di sini banyak-banyak ya contoh-contoh diagramnya, dan di sini juga ada komponen-komponennya yang tadi ada diagram, ada variabel yang dikontrol, variabel yang diukur, ada sensor, ada sinyal feedback, ada set point, ada error detector. Yang saya tadi bilang ada beberapa komponen yang di Google ya yang disebutin, dan di sini di apa namanya diagramnya ada banyak komponennya. Ini ada sinyal error, controller, dan aktuator. Nah, kontrol sistem ini dibagi menjadi ada dua ya. Tadi kalau nggak salah ada open loop dan closed loop. Apa sih open loop? Nah, di sini dijelasin nih, open loop itu suatu sistem kendali yang keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi kendali. Disebut sistem kendali loop terbuka. Jadi intinya kalau open loop itu apa ya namanya? Tidak tidak membutuhkan feedback dari outputnya. Jadi contohnya kayak mesin cuci. Jadi mesin cuci itu tetap nyuci tanpa tahu bajunya bersih atau kotor. Masih udah bersih atau kotor. Itu sistemnya open loop.
Nah, dari sini dalam suatu sistem kendali loop keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan, ya. Intinya sama yang saya tadi jelasin, ya nih ada mesin cuci di mana perendaman, pencucian dan pembilasan dalam mesin cuci dilakukan atas basis waktu. Lanjut untuk nih di sini juga ada lagi contohnya di eh, ininya becak motor, stang becak motor input dikendalikan oleh manusia. Nah, ini contohnya becak motor juga sama pakai open loop control system. Lanjut. Nah, di sini ada closed loop control system. Nah, closed loop control system itu balikan dari open loop ya. Jadi di sini menggunakan sistem kendali umpan balik. Jadi dia harus ada feedbacknya untuk bisa berjalan ya. Contohnya itu pada AC. Jadi nah, AC otomatis ya. Kalau kalau sekarang itu AC otomatis. Nih, di sini ada gambar AC-nya. Yang di sini ada diagramnya, ada input sensor, controller, actuator, plan. Ada bagian-bagiannya, bisa dilihat ya. Dan di sini ada ciri-cirinya open loop dan closed loop. Open loop itu ada aksi kontrolnya tidak tergantung dari output sistem, tidak dapat memberikan kompensasi. Dan di sini ada contohnya juga, dan di closed loop juga sama ya. Lanjut. Di sini ada bagian-bagian diagramnya di open loop dan closed loop ya. Bisa dilihat. Lanjut. Di sini ada automatic system. Nah, automatic system itu semacam sistem yang bekerja tanpa campur tangan manusia. Intinya gitu. Nah, di sini dibagi menjadi dua tadi. Nih, sistem otomatis adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu. Nah, di sini ada terdapat tiga elemen dasar yang menjadi syarat mutlak bagi sistem otomasi, yaitu power, program of instruksi, dan control system. Kesemuanya untuk mendukung proses dari sistem otomasi tersebut. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada power, ada program of instruction, dan sistem control. Untuk bagian sistem otomasi. Nah, di sini otomatis sistem dibagi menjadi dua, ada discrete dan ada continuous. Kalau discrete itu adalah sistem otomatis yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal, tidak ada nilai di antaranya. Contoh on dan off, 0/1. Nah, untuk continuous adalah sistem otomatis yang mengenal lebih dari dua nilai, bukan hanya nilai maksimal dan minimal. Contoh mati, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Contoh automatic wireless scoring board for taekwondo, PLC, wastafel otomatis. Nah, itu ada. Nah, di automatic control system, di sini sistem kendali otomatis adalah suatu sistem yang memiliki sensor, aktuator, dan controller. Jadi, tadi udah dijelasin untuk mekanika, mekanika ya, mekatronika ada tiga, maksudnya ada control system, ada automatic system, dan yang terakhir ini ada automatic control system. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ini untuk pembelajaran mata kuliah Bapak Asep Parwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.